Hai, apa kabar semuanya? Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Hal yang sama terjadi dengan banyak orang yang ada di Indonesia. Demi kenyamanan, mereka mengabaikan keamanan, memilih password yang mudah untuk diingat. Berikut ini merupakan diskusi saya dengan Mas Krisma Wibowo yang merupakan salah satu trainer digital untuk UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan membahas mengenai password-password yang sering digunakan oleh orang Indonesia. Berikut cuplikannya. Saya ingat kemarin apa yang kemudian Mas Krisna pernah sampaikan itu mengenai ada beberapa fun fact tuh mengenai orang Indonesia menggunakan password. Boleh cerita nggak, Mas? Nah, itu lebih lucu lagi itu kalau orang Indonesia bener. Ternyata secara data sebanyak 181.000 orang menggunakan password Bismillah. Oh, wow, 181.000. Iya, dan sebanyak 74.000 orang menggunakan password rahasia. Karena sebutkan password rahasia Anda. Passwordnya apa? Rahasia. Jadi banyak, benar kata Bang Oki tadi, jadi banyak masyarakat Indonesia melihat digital itu adalah sesuatu yang nggak penting. Padahal itu penting banget. Passwordnya kebobol, aset profil kita, aset digital kita hilang. Saya 2 minggu yang lalu ada teman UMKM, teman pendamping desa. Dia sudah memiliki akun Facebooknya itu selama 12 tahun. Terus habis itu dia dihack. Saya ingat banget ada satu UMKM yang ngomongin tentang keamanan siber dan segala macam. UMKM tuh kayak melecehkan saya. Apa sih saya kan hanya pedagang cilik. Nggak ada yang penting di akun email saya, nggak ada yang penting di Facebook saya. Tapi beliau mengucapkan sesuatu yang bikin saya terenyuh dan saya izin, saya screenshot dan saya menjadikan materi. Dia bilang adalah hilang sudah kenangan 12 tahun dan jaringan. Saya di situ saya merinding sampai sekarang itu. Kayak antara sedih, kesel dan mau nangis pun marah gitu kan. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan hacker gitu. Tapi ada aja orang, kebetulan beliau lumayan sudah sepuh dan pengetahuan cybernya itu kalau 1-5 jago banget, beliau tuh masih di 2, belum 3. Jadi kasihan gitu saya bilang, aduh, ya inilah keamanan siber. Jadi teman-teman yang udah punya masuk login bukan berarti Anda sudah aman. Kalau passwordnya masih Bismillah dan rahasia. Dan 88.888 itu orang mengucapkan passwordnya adalah Alhamdulillah. Jadi hindarilah teman-teman pakai Bismillah, rahasia, Alhamdulillah, nama anak, nama tanggal ulang tahun, alamat itu hindari semua. Banyak orang yang nggak sadar menggunakan itu ya. Iya, Apalagi kalau itu. kita, Jadi kayak, wah ada digital, pakai password apa gitu. Udahlah. Cowok ganteng atau Bismillah aja deh, passwordnya Bismillah. Padahal ada 181 orang yang Bismillah semua. Dan itu gampang banget udah dapat 181 akses sudah. Saya ingat waktu dulu-dulu ketika pertama kali belajar, saya juga salah satu pengguna password rahasia. Niatnya awalnya lucu-lucu. Awalnya itu niatnya lucu-lucu karena ditanya passwordnya apa, rahasia gitu. Sama kayak waktu kita ke kafe ya Mas ya. Password wifi-nya apa? Pesan dulu dong kata gitu. Iya, saya pesan, nyantai dong. Iya, passwordnya apa gitu. Iya, maksudnya passwordnya pesan dulu dong gitu. Dari 13 miliar password warganet yang telah bocor di berbagai situs, Teguh Aprianto, salah seorang peneliti dan juga pendiri Ethical Hacker Indonesia, menemukan sebuah fakta unik dan juga sekaligus mencemaskan, yakni 181.000 lebih password menggunakan kata-kata yakni Bismillah. Lalu sebanyak 76.000 lebih password menggunakan kata rahasia. Apakah hal ini hanya terjadi di Indonesia? Sepertinya sih tidak. Orang Amerika jauh lebih tidak kreatif dalam memilih password. Beberapa password yang sering muncul itu adalah 123456, QWERTY atau QWERTY yang terinspirasi dari keyboard ya. Atau menggunakan kata seperti I love you atau menggunakan kata password sebagai kata sandi mereka. Jadi kalau ditanya passwordnya apa? My password is password. Atau beberapa kombinasi lain yang banyak digunakan itu adalah bintang-bintang-bintang ditambah kombinasi 1, 2, 3.
Mungkin hampir semua orang dari kita pernah menggunakan kombinasi bintang-bintang-bintang 1, 2, 3 tersebut. Minimal 1 kali lah. Nah, kalau Anda tidak percaya, berikut ini saya sajikan beberapa password yang telah dipublish di beberapa situs. Banyak pertanyaan orang yang kemudian bicara mengenai, wah, WhatsApp saya dihack, wah, Facebook saya dihack. Kira-kira ada tips nggak? Gimana supaya mereka mengamankan aset-aset digital mereka? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus banget tuh Bang Oki. Yang pasti adalah bikin password yang nggak sederhana, jangan bismillah tadi seperti biasa. Yaitu satu. Yang kedua adalah double autentikasi. 2FA. Double autentikasi yaitu semua platform. Sekarang semenjak saya mendampingi UMKM dari 2016. 2017 saya bareng Google Pura Digital mendampingi UMKM. Dari tahun itu pula sampai sekarang saya baru sadar ternyata keamanan siber itu penting. Kenapa? Karena ada hampir kurang lebih 30 juta per bulan serangan siber ke Indonesia. Dan 54% dari 30 juta itu mengarah kepada UMKM. Jadi teman-teman, tolong teman-teman yang baru mau usaha atau baru usaha rintisan, baru punya email atau baru mau mencoba digital, tolong perhatikan aset Anda. Kalau saya udah semuanya tuh platform sekarang. Twitter saya udah double autentikasi, Instagram, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, email, hampir semua. Tapi memang kayak gitu ya, karena apa ya, itu tadi 30 juta dibagi 54% itu ya pastilah saya juga termasuk lah salah satunya. Tapi Apa solusinya? Tentu menggunakan password yang berbeda-beda, tetapi masalahnya adalah saya sulit mengingat. Wajar. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan aplikasi password manager seperti Bitwarden atau KeePass. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Google Password Manager? Well, itu salah satu solusi. Tetapi menurut saya personal, saya sedikit khawatir dengan Google Password Manager. Oleh karena apa? Oleh karena sinkronisasinya itu terlalu banyak ke multiple account. Artinya, kalau satu password Google Anda bocor, maka bisa jadi itu merupakan akses masuk ke akun-akun lainnya. Kombinasi kebocoran data pribadi dan juga password yang mudah ditebak itu merupakan kombinasi yang sangat merepotkan. Apalagi jika akun yang bersangkutan itu merupakan akun yang bisa dipakai untuk transfer uang atau membeli barang secara online. Well, pilihan ada di tangan kamu. Kalau saya sarankan, lebih baik kita mengorbankan sedikit kenyamanan kita untuk mendapatkan keamanan. And here's to a better life.